Akulah roti hidup, kata Yesus. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Yesuslah roti hidup. Hidup adalah hal yang inti, bukan hal tambahan lain yang kiranya membantu kita mengalami kesatuan hidup. Yesus memberi makan, itulah yang inti. Yesus berikan yang inti, yakni hidup sendiri. Mujizat perbanyakan roti membuat orang mencari dan berbondong-bondong mengikuti Yesus. Tetapi mujizat ini sebenarnya harus menuntun orang kepada hal yang inti, yakni Yesus Kristus sendiri. Itulah roti yang turun dari surga dan mengenyangkan hingga ke hidup yang kekal. Isi iman kita, inti iman kita bukan mujizat yang dilakukan oleh Yesus, entah sehebat apapun. Isi iman kita ialah Yesus Kristus. Kalau yang inti dan pokok sudah kita peroleh, maka segala sesuatu yang dilakukan oleh pokok sudah menjadi bagian kita juga. Mari menyimak kisah ini sejenak. Seorang pria yang saleh dan sakti pergi berkunjung ke sebuah gubuk yang hampir reot, yang dihuni oleh sebuah keluarga yang sangat miskin dan memprihatinkan. Dan tergerak oleh belas kasihan kepada bapak si penghuni rumah, orang sakti ini berkata, "Aku sangat prihatin akan keadaan yang sangat malang dan miskin. Karena itu aku coba menyentuh batu kecil ini agar menjadi emas." Cering! Batu berubah menjadi emas. Sungguh. Si bapak terperangah. Dan dia sangat bersyukur. Lalu dia meminta agar si sakti menyentuh sebuah piring yang besar. Permintaannya dikabulkan dan segera piring besar ini pun menjadi emas berkilo-kiloan besar. Ketika orang sakti ini hendak pergi, si bapak berkata, "Terima kasih Bapak yang sakti, karena engkau telah memberikan kepadaku emas yang banyak. Bolehkah aku mengajukan satu saja lagi permohonan?" "Apa itu?" kata si sakti ini. Si bapak berkata, "Bolehkah aku tinggal bersamamu? Karena dirimu jauh lebih penting daripada emas ini." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jadi bukan mujizat itu yang terpenting, tapi yang terpenting ialah orang yang melakukan mujizat itu sendiri. Dan inilah kiranya yang diperjelas oleh Yesus kepada orang banyak yang selalu mengikutinya setelah perut mereka kenyang oleh perbanyakan roti. Dan Yesus juga mengawaskan supaya kita orang beriman ini tidak hanya sekedar menuntut tanda-tanda dan puas dengan tanda-tanda belaka. Tidak jarang orang suka bercerita, berkisah tentang mujizat dan tanda yang dilakukan Yesus, tetapi sayang sekali tidak mengalami Yesus itu sendiri. Nah, beriman berarti mengalami Yesus dalam tanda-tanda itu. Stefanus tadi kita dengar dalam bacaan pertama,
Dia sungguh telah memakan roti hidup. Dan oleh karena itu, dia tidak mundur sedikit pun menghadapi amarah mahkamah agama yang berujung pada perajaman dan pembunuhannya sendiri. Dan Stefanus melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah di surga. Dan sementara dilempari batu, Stefanus berdoa, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Lihat, inilah doa orang yang datang dan percaya kepada Yesus sendiri sebagai roti hidup. Dan sebagai roti hidup dari surga, Yesus tidak mengutuki siapapun sepanjang jalan salibnya menuju Golgota. Dan hanya Yesus yang mampu berbuat seperti itu. Maka apa? Adakah keraguan lagi? Tidak ada. Yesus itu sungguh benar Mesias yang datang dari Allah dan memberikan dirinya sebagai makanan kepada kita. Apakah kita sudah sungguh datang dan percaya kepada Yesus?